Gimana Pak? Komennya Pak? Komennya sangat berkesan karena kita menjalani satu perjalanan yang cukup melelahkan selama beberapa kali ke Jakarta, dan ini yang terakhir dan hasilnya mengecewakan. Terima kasih. Tapi tidak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalilah semuanya pada Allah. Kita serahkan semua. Terima kasih Pak. Ya. Kita tidak perlu kecewa, bahwasanya setidaknya kita gagal di dunia tapi tidak gagal di akhirat. Amin. Kita tidak mempertanggungjawabkan di akhirat. Kita tidak dapat di dunia, insya Allah kita dapat di akhirat. Amin. Dan Allah tidak pernah sari, pasti akan ada perbaikan untuk Indonesia. Terima kasih. Saya yakin benar dan salah tidak akan tertukar. Aku yakin ada waktunya nanti kebenaran bakal terungkap dan kita akan tetap berjuang untuk itu. Salam perubahan. Selamat berjuang terus. Siap. Lanjut. Kecewa banget Pak, aduh ya Allah, tapi tidak putus asa. Ya. Punya Allah kita ya. Ya. Mudah-mudahan Allah sudah memberikan petunjuk, hudan yaitu Quran. Baca terus Quran, maknanya kita pahami, kita jalankan dan berjamaah untuk menegakkan tauhid kita. Coba takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kekuatan manusia sebatas ini. Ujungnya tetap bertawakal kepada Allah, dan Allah memberikan keputusan seperti ini itu mungkin juga atas izin beliau, tapi tidak akan kita tidak akan pernah tahu apa skenario Allah berikutnya gitu. Terima kasih. Harapannya gimana? Harapannya mudah-mudahan tetap Indonesia, NKRI tetap bersatu, tidak muncul paham-paham yang melenceng dari agama Islam. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, komennya. Oh. Asep. Ibu ini dulu. Oh. Udah lanjut. Ya, Pak Asep dulu. Pada dasarnya semuanya sudah bisa diperkirakan ya Pak ya, sudah bisa diduga, tapi kita hanya berikhtiar, dan ketika ikhtiar itu tidak terlaksana berarti kita hanya tawakal. Tetapi ini juga sebagai barometer bagaimana pemahaman di masyarakat itu tidak merata, karena mereka sudah sistematis dari 10 tahun yang lalu mungkin mereka sudah persiapkan bagaimana pemiskinan, bagaimana pengurangan jatah pendidikan, pemahaman bagaimana kampus dikriminalisasi, demikian juga dengan guru-guru besarnya yang akibatnya ada fobia, ada rasa takut dan macam-macam yang pada akhirnya melawan kecurangan saja sudah sangat sulit seperti itu. Dan yang ada sekarang ini adalah hanya ikhtiar dari beberapa orang yang masih bisa berpikir secara jernih dan waras, itu aja. Harapannya gimana Pak? Harapannya ya semakin banyak orang tersadar, bukan karena kemiskinan, bukan karena kekayaan, tetapi sadar karena ilahiyah, moralis, dan lebih kepada nasionalisnya. Mereka harus memahami bagaimana akibat dari semua kenyataan yang ada ini yang sudah dibikin sedemikian rupa, artinya tadi sistematis tadi Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Harus ada yang penggerak yang mampu membuka keran-keran elemen masyarakat untuk kesadaran selanjutnya itu aja. Apa perlu bergerak lagi Pak? Harus, dan kita harus tularkan terus bagaimana kita menularkan kesadaran baik secara konstitusi, moral, dan hal yang lain agamis seperti itu. Terima kasih Pak. Ibu, udah satu. Ibu, lanjut. Hasil MK hari ini sangat mengecewakan, terutama Agak tarik dikit Bu. hasil MK hari ini sangat mengecewakan. Jujur secara pribadi saya yang tadinya memang berharap bahwa di tangan MK ini ada keadilan atau kebenaran itu terjadi, ada pada negeri ini. Tapi ternyata hasilnya seperti ini. Cinta Allah, mungkin ini yang terbaik bagi Allah. Allah Maha Tahu yang untuk negeri ini. Tetapi tetap kita harus berjuang membela kebenaran, ya benar harus tetap diperjuangkan Pak. Harapan saya ya tetap pada tokoh-tokoh yang memang membela negeri ini terus semangat memperjuangkan kebenaran dan hak dan demikian seperti itu Pak.
masih ingin berjuang terus, Bu? Masih ingin berjuang terus untuk mendapat kebaikan. Ya, betul baik. Cuman untuk saat ini saya masih down ya, jadi nggak bisa untuk memberikan yang lain yang terbaik. Tapi saya yakin inilah keputusan Allah yang terbaik untuk negeri ini. Hanya itu aja, karena tadinya yang terbaik itu adalah kemenangan kita, gugatan kita diterima, tetapi ternyata seperti ini hasilnya ya sudah kembalikan kepada Allah. Istirjajah saya, walaupun hati saya memang. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan Ibu tenang. Ibu, komen Dua kata. Oh, ya. power sudah. People power. Iya. Masih semangat, Bu ya? Siap. Oh, terima kasih, Bu. Ayo, Pak, komennya, Pak. Ya, keputusan MK hari ini buat saya udah mungkin sebagian masyarakat lain, para tokoh juga memprediksi terlalu buat saya ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyaksikan bagaimana akhir dari kehidupan para hakim MK hari ini. Kita saksikan saja. Allah itu tidak tidur ya. Allah itu maha melihat, mendengar apa yang jadi keputusan hakim MK hari ini itu semua ada balasannya sih. Tapi saya tetap semangat sampai kapanpun perjuangan harus kita tegakkan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat semua. Supaya demokrasi tegak kembali, kemudian ya Tuhan ada serta orang-orang baik nanti. Gitu aja. Masih mendukung people power, Pak? Wah, tentu itu. Kalau memang ada yang menggerakkan dari unsur yang memang lebih siap gitu kan, saya siap juga di belakang. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Hari ini kita melihat dagelan konstitusi gitu ya, yang dimainkan oleh para hakim-hakim MK. Ini sudah jelas, mereka mengabaikan etika, mengabaikan norma, hanya yang dipikirkan adalah kalkulasi kemenangan. Jadi tidak melihat prosesnya itu seperti apa. Nah, itu dianggap disebut dagelan konstitusi gitu ya. Nah, tapi di sini kita juga jangan patah semangat. Masih ada masa depan kita, kedepannya ini anak cucu kita, dan kita gelorakan people power revolusi kalau perlu gitu ya, untuk meruntuhkan hegemoni daripada Jokowi dan kroni-kroninya. Saya pikir itu sumber daya alam kita dikeruk, dan itu memperkaya orang-orang asing gitu ya. Betapa kita sekarang melihat tercengang dengan berbagai korupsi yang dilakukan oleh para taipan-taipan Cina gitu ya, yang mereka sudah jelas-jelas korupsi di negara ini, tapi kenapa yang disalahkan dan disulitkan selalu orang Arab? Nah, ini sebagai pelarian saja mereka, jadi melemparkan lempar batu sembunyi tangan lah. Jadi yang jelas-jelas korupsi orang Cina, kenapa orang Arab yang disebutkan? Nah, itu juga harus menjadi pertanyaan di negara kita. Kenapa seorang Habib Rizik begitu didiskreditkan, tapi bagaimana seorang Ahok menjadi pahlawan gitu ya buat mereka? Ini tugas besar kita sebagai pribumi untuk mengembalikan marwah gitu ya, kepribumian kita di negara sendiri. Kita jangan mau jadi kacung di negara sendiri. 9 naga tidak ada apa-apanya kalau sumber daya alam kita tidak dikeruk oleh mereka. Nah, itu harus dikembalikan. Itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ibu, komennya, Bu. Negara akan hancur, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka berkata, bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur? Ia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik, maka kita harus terus berjuang untuk memerdekakan negeri kita. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih, Bu. Pak, komennya, Pak. Satu kata saja, Ya. hakim MK terlalu Terlalu apa, Pak? terlalu kebangetan, Pak. Apanya yang bangetan, Pak? Nggak masuk nalar orang sehat, Pak. Oh, gitu. Jadi keputusannya Lawan, Pak. adil nggak itu, Pak? Tidak adil, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih. Ya, Pak, komennya, Pak. Sungguh amat sangat kecewa dengan hasil keputusan MK ini. Kalau kami berharap bahwa mereka bisa menggunakan matanya, telinganya, dan mulutnya dengan benar. Atas gitu aja. Apa?
Terima kasih Pak. Semangat sama-sama. Ya Pak, gimana komennya Pak hasil hari ini? Untuk hasil MK saya merasa kecewa, sangat kecewa dengan apa keputusannya. Tapi saya tidak merasa kalah karena saya sudah berjuang dari awal sampai sekarang. Saya sudah mendampingi, itu adalah kemenangan kami. Jadi harapannya kepada para pejuang untuk perubahan, untuk kemajuan negara ini, jangan berhenti sampai sekarang berjuangnya, tetap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. Masih lanjut Pak, masih semangat Pak. Masih semangat terus karena untuk kemajuan negara tidak boleh berhenti berjuang. Teruskan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Bu, sana komennya Bu. Menurut pendapat saya, kondisi pemerintahan saat ini di rejim Jokowi 2 periode betul-betul menggunakan politik komunis, yang mana dia lebih condong ke Cina Taipei yang memberikan kucuran dana untuk pembangunan di negeri ini, tapi ada tujuan ingin memiliki sebagian lahan di Indonesia. Itu sesuai dengan sejarah pada zaman kerajaan dulu. Hanya raja-raja kita pintar. Nah, di rejim sekarang Indonesia sudah merdeka, tinggal memanage orang-orang pemimpin penguasa negeri ini malah disalahgunakan. Mereka itu istilahnya koruptor, hanya menyenangkan diri dengan fasilitas yang mereka sudah terima, sementara kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan. Jadi itu kan Gibran tidak memenuhi faktor umur ya. Betul. Nah, tapi sekarang dinyatakan diluluskan. Mana komentar Ibu? Menurut saya, karena sistem pemerintahan di rejim Jokowi ini, saya katakan itu sistem politik komunis yang digunakan. Dan mereka menggunakan money politik, yang mana kalau orang berjalan lurus langsung dibungkam, tidak bisa bergerak. Jadi apa yang dikatakan Jokowi, yes, walaupun itu salah. Mana perbaikannya? Cara memperbaiki mana Bu? Kalau cara perbaikannya, salah satu jalan dari 2014 saya sudah tidak suka dengan penampilan RI 1 sekarang ini. Salah satunya harus segera dimakzulkan, harus dipertanggungjawabkan semua yang dia perbuat, karena merugikan teritorial negara dan perekonomian di negara kita sendiri. Jadi rakyat harus bersatu membela kebenaran. Yang harus dilawan itu para taipei yang datang ke negeri kita. Ya, itu yang harus diwaspadai. Kalau Taipan kan difasilitas sama pemerintah sekarang. Ya, karena pemerintahan ini lebih condong ke sistem politik komunis. Itu yang saya perhatikan, Pak. Ya, sekarang masalahnya kan di pemilu dia menang, berarti rakyat mesti masih ya, itu memilih dia gitu. Nah, itu dengan kemenangan pemilu secara curang, jelas makanya rakyat yang melek politik, yang berpikiran waras akan berdemo menyuarakan kebenaran. Tapi ya rasa militannya itu di masyarakat kita sekarang ini terasa kurang ya. Jadi yang peduli, yang cuek-cuek. Ngapain? Ya, kan sudah Bu, nggak cuek kan, artinya sebagian masyarakat 01, 03 sudah berusaha dengan membawa ke MK, Mahkamah. Ternyata hasil seperti sekarang, gimana Bu? Ya, kejadian semua ini kalau dilihat dari awal, memang yang harus mempertanggungjawabkan itu salah satunya Bu Megawati. Apa alasannya Bu? Karena dia yang memilih Pak Jokowi sebagai RI 1, dia yang mendukung. Tidak dilihat kapabilitasnya, kemampuannya, terus kemampuan teritorial untuk negeri yang sebesar ini, langsung main angkat jadi RI 1, yang mana oleh partai penguasa dijadikan boneka, yang ujung-ujungnya dia jadi menusuk dari belakang.
Kemarin mau nikah kan, sekarang malah jadi raja tuh, jadi Nah dinasti itu, gimana, Bu? nah itu. Jadi senjata makan tuan buat Bu Megawati. Sebetulnya yang jadi korban bukan hanya dia, Bu, rakyat Indonesia, Bu. Betul, Nah. betul negeri ini. Tapi juru kuncinya itu apa yang dikatakan almarhumah Bu Rahmawati. Kalau terjadi apa-apa di Indonesia, kakak saya ikut bertanggung jawab. Itu adiknya sendiri yang berkata. Oke, Bu, sekarang kan dibawa MK, ternyata hasilnya seperti sekarang. Gimana? Perasaan Ibu gimana? Sebetulnya para hakim MK itu hati kecilnya tahu ini salah. Karena di rejim bergaya politik komunis, segala sesuatunya sudah dikuasai dengan disuapi money politik. Salah satunya para hakim yang menjadi perwakilan 02, terus politik dinasti digunakan, itu yang sangat menyebalkan. Yang mana ayahnya seperti ini sekarang diterusin sama anak. Garam nggak akan netes ke atas tapi ke bawah, Pak. Harus. Sekarang ini apa harapan Ibu ini? Setelah saya kan mendengar putusan barusan ini. Betul. Bu, mungkin kamu merasa kecewa ya? Oh, kecewa besar. Apa sekarang? Dari 2014 juga saya merasa kecewa besar dia terpilih jadi RI 1. Karena dari segi kemampuan ilmu teritorial untuk negara sebesar Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, penuh perhitungan, amanah, dan memperhatikan melayani kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri hanya segelintir penguasa yang berfoya-foya sementara rakyat tertindas. Kalau menurut saya untuk mengatasi problema di negeri ini, salah satunya yang menjadi dibilang kepala salah satunya ya RI 1 itu harus segera dimakjulkan karena dia sangat berpengaruh besar. Gimana jalan Ibu? Ya, segera diadili lah apa yang dia lakukan yang merugikan untuk negeri ini. Salah satunya korupsi besar-besaran, jumlah hutang ke Cina semakin besar. Yang kasihan tuh regenerasi muda ke depan. Mungkin kalau kita nggak akan mengalami bagaimana prihatinnya diinjak, ditindas oleh penjajahan negeri komunis yang tidak beragama. Itulah Pak yang sangat memprihatinkan saya buat regenerasi ke depan. Kalau saya mungkin nggak akan mengalami ya. Itu terima kasih. Terima kasih Bu atas banyak komennya. Sekarang Ibu. Pak. Buat satu kata aja. Kalian keterlaluan. Ya, Siapa ini maksudnya? MK itu jadi mahkamah keterlaluan. Yang harusnya kalian itu menjaga namanya konstitusi, tapi kalian malah melanggar konstitusi. Apa-apaan ini? Tapi mereka berargumen semua yang diajukan itu sudah sudah dijawab oleh Bawaslu. Ya. Artinya tidak ada satupun yang menurut hakim itu yang melanggar kan gitu. Dengan bukti-bukti dari 01 dan 03 yang sudah sangat jelas, harusnya MK itu jika dia benar-benar berpikir dan memakai hati nuraninya, dia akan berkata bahwa ini benar ini semua. Tapi pasti ada kekuatan yang menekan mereka untuk melakukan ini semua, untuk mengambil keputusan yang salah. Oke, sekarang gimana Pak? Apa solusinya atau bagaimana cara mengatasi untuk masalah yang sekarang ini? Yang mengatur mereka itu tidak cukup hanya dimakjulkan, tetapi harus digulingkan seperti Presiden Sri Lanka. Malaysia. Harus seperti itu. Satu lagi, masalah gini Pak, anggota DPR juga kan di bawah tekanan mereka, di bawah sandera mereka kan, parpol itu tersandera oleh mereka dengan kasus-kasus. Harus people power Pak di sini. Ini peringatan buat generasi muda yang akan meneruskan negeri ini. Ini warisan untuk kalian semua. Jangan kalian diam saja. Ya, dari beberapa demo hanya segelintir saja. Nyatanya mahasiswa itu yang sadar. Harus seperti 98 kejadiannya, di mana mahasiswa semua kampus itu turun ke jalan. Dan bagusnya tidak terpusat di satu kota, tapi semua kota-kota besar. Baru mungkin efeknya di situ akan kuat. Jadi masih semangat Pak ya? Tetap semangat. Jadi harus reformasi gitu Pak? Yes. Terus reformasi jilid 2 Pak. Oke. Terima kasih Pak komennya Pak. Terima kasih Pak.
Pak, komen dulu Pak. Kecewa dengan hasil MK sekarang. Ya, udah Indonesia tanpa hukum. Gitu aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak, komen dulu Pak. Ya, saya kecewa dengan MK. MK-nya abal-abal. Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Boleh. Oh, Oke Bu. Aduh. kalau ditanya kecewa, Bu, maaf Pak. Wah, ya. kalau ditanya kecewa ya. Kecewa banget tuh kecewa banget. Biasa aja sih. Oh, biasa aja. Kayaknya udah dari kemarin udah feeling ya. Feelingnya gimana Bu? Bener nggak nih MK nih gitu kan? Tapi setidaknya saya merasa dengan saya ikut di sini gitu. Setidaknya saya meyakinkan diri saya dan membuktikan diri saya kalau saya bukan bagian dari mereka. Oh, itu aja Bu. Bukan bagian dari orang-orang curang itu. Kan Ibu udah berkali-kali ikut demo ya, memperjuangkan tegaknya keadilan, kebenaran. Tapi ternyata hasilnya seperti ini, gimana Bu? Demo lagi Pak. Demo lagi ya? Dari 96 saya demo. Saya berdemo. Nggak pernah putus asa Bu ya? Iya, nanti saya KTP saya ganti nanti pekerjaannya berdemo. Oke. Terima kasih Bu. Pak, penutup ini Pak. Ya? Gak bisa ngomong. Oke, terima kasih Pak. Sedih aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Yang dikomenin apa nih? Ini kan ikut demo berjilid-jilid. Nah, ternyata hasilnya seperti yang kita rasakan hari ini tidak sesuai, jauh dari harapan. Gimana kira-kira? Karena ada sinergitas TNI Polri itu tuh. Kalau tidak ada sinergitas TNI Polri, bakalan terjadi begini. Saya sih melihat apa yang terjadi pada saat sidang di MK, penggalian data, penggalian keterangan, sepertinya punya hope, harapan kayaknya ini sebagaimana disyaratkan di mahkamah ini kita bisa dapatkan apa yang diinginkan gitu ya. Tadinya harapannya gitu. Sebagai warga negara iya, karena kalau lihat keterangan, kalau lihat bukti-bukti yang diberikan, semuanya nampaknya mahkamah akan memberikan hal yang sebagai warga negara pasti terpuaskan, meskipun tidak harus seluruhnya ya, tidak harus seluruhnya terbuktikan, tapi hari ini tanggal 22 April ya 2024, mungkin bukan saya aja, seluruh warga negara yang menginginkan perubahan pada bangsa dan negara ini kelihatannya kecewa. Kalau kecewa apa untuk menyelesaikan masalah sekarang ini? Kan berarti dinasti berkuasa ini. Yang saya khawatirkan nanti malahan kecewaan ini akan terus dilakukan oleh masyarakat bangsa yang terus berulang-ulang dengan turun ke jalan. Demo lagi bisa jadi reformasi atau apa, revolusi gitu. Bisa jadi reformasi jilid 2, bisa jadi diinginkan ya. Kalau revolusi saya pikir agak susah. Reformasi ya sih. Yang paling saya kecewa adalah nampaknya negara ini tidak seperti yang diinginkan di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mintanya negara ini dibangun berdasarkan Reichstag. Tapi kalau Mahkamah Konstitusinya seperti ini, dia mencederai konstitusinya sendiri. Jadi gimana? Batasan tentang konstitusi, tujuan konstitusi dibuat, itu sudah tercapai lah. Dan memungkinkan rakyat untuk reform itu memungkinkan.
permasalahannya rakyat yang mana nih? Rakyat kita itu sekarang sudah dibutakan oleh yang penting perutnya, dan itu ditangkap oleh penguasa sebagai bagian kunci untuk memenangkan rakyat Indonesia. Karena masih kalau dihitung persentase ya mungkin yang berpikir tentang tidak hanya perut jauh lebih kecil dibandingkan yang hanya perut, sehingga sulit. Tugas besarnya adalah bagaimana menyadarkan bangsa ini, rakyat ini, bahwa negara kita tuh sedang dibawa ke tempat yang bukan lagi rehstat tapi mahstat, negara kekuasaan. Makanya kelihatannya MK juga bukan lagi Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kekuasaan. Jadi berubah dari rehstat menjadi mahstat. Jelas kan? Itu. Kalau seperti itu gimana cara membalikannya? Ya, cara membalikannya gimana? Reform. Reform. Caranya gimana? Orang ada yang bilang people power, tapi power yang mana nanti people-nya ini nih? People power sering gerakan, yang gerakan siapa? Harus ada penggerak. Harus ada penggerak. Dan saya yakin bahwa pendiri-pendiri bangsa itu akan mengalir pada generasi-generasi kita. Saya yakin. Saya yakin tidak larut semuanya. Contohnya Bapak, ngapain di sini? Kalau tidak didorongnya, saya lah, ada saatnya. Ada saatnya berubah ya? Ada saatnya berubah. Yang jelas kita sekarang berdoa dulu ya. Banyak berdoa. Ya memang itu adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus syukuri punya negara seperti ini sambil berdoa. Yakin tak bisa? Yakin. Ada saatnya. Ada saatnya. Oke. Terima kasih komentarnya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.